Oke, teman-temannya. Gini. Sebenarnya kalau kita berbicara kekristenan, bukan seperti cara berpikir saudara Juma ini. Saya memaklumi karena dia kan bukan seorang Kristen. Lagi pula dia kan susah untuk memahami sesuatu secara konkret. Jadi memahami Alkitab sebenarnya ya, yang perlu ditekankan dulu, ini saya mengajari dulu ya teman-teman di sini. Itu harus Anda pahami sesuai dengan ide dari teks. Jadi memahami ide dalam teks itu memang diwajibkan sebenarnya dalam segala hal, terutama dalam hal ilmiah. Jadi Anda harus mencoba memahami apa yang ingin disampaikan oleh teks, bukan apa yang ingin Anda sampaikan ke dalam teks gitu. Kalau saudara Juma ini kan dari dulu dia kan kebiasaannya kan memang seperti itu, berusaha memasukkan ide-idenya ke dalam teks-teks tersebut. Jadi misalnya teks mengatakan A, dia bernarasi B karena dia memasukkan idenya ke dalam teks, sehingga makna daripada teks tersebut menjadi kabur, menjadi tidak jelas, kan begitu. Jadi ini tips yang pertama supaya hari ini teman-teman di sini semua mendapat ilmu gitu loh, bukan hanya mendapat pepesan kosong. Jadi yang pertama dulu coba Anda cerna apa maksud dari teks itu, bukan apa maksud Anda membaca teks begitu loh ya. Jadi saudara Juma ini saya maklum aja, apapun narasinya saya maklum karena dia tidak bisa memahami ide dari teks tersebut. Coba pertanyaan sama Kristenmu ini dijawab, Master Golor. Ini yang bertanya sama Kristen bukan Bang Zuma. Silakan dijawab. Waduh. Oke. Sebentar, bisa diulang pertanyaannya tadi? Saya nggak kabur. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi dalam L itu dua-duanya dibun-bun, sudah diterima. Memang manusianya dan binatangnya dibun-bun. Kemudian di PB atau Perjanjian Baru dua-duanya malah bahkan dikatakan tadi tidak ada penghukuman. Tapi saya melihat fenomena bahwa di PB juga ya sekarang ini tetap saja itu binatangnya tetap dibun-bun juga. Walaupun bahkan tidak punya salah tetap aja dibun-bun. Ya kan? Sebenarnya fakta itu. Oke, saya potong sedikit ya Bang ya. Kalau di PB bukan tidak ada penghukuman. Tadi kan sudah saya katakan kalau di PB itu penghukuman nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah dia berbuat dosa atau tidak, kan begitu. Jadi seseorang yang beriman kepada Yesus sebenarnya dia nggak mungkin lagi berhubungan dengan binatang. Karena dengan dua istri aja dia tidak dibolehkan. Jadi secara logis itu udah pasti kena hukuman, udah pasti seorang pengikut Yesus nggak mungkin berhubungan dengan binatang, kan begitu. Jadi dengan manusia lain aja nggak boleh dibolehkan dua istri loh. Jadi gimana lagi dia berhubungan dengan binatang, itu secara logis. Nah gitu. Jadi di dalam Perjanjian Baru bukan tidak ada hukuman, ada hukuman, tapi yang menghukum bukan manusia. Kalau dalam Islam kan yang hukum itu manusia kan, dibun-bunlah binatang katanya tadi. Padahal yang saya temukan di ayat lain itu tidak dikenakan hukum had. Itu juga sahih juga hadisnya gitu loh. Jadi kalau di kekristenan gitu tadi itu tetap dihukum, tapi yang menghukum bukan manusia, yang menghukum itu Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa menghukum manusia yang lainnya gitu. Yang menghukum itu ya cuma bisa Tuhan lah, sesuai dengan yang ada di Alkitab. Begitu, bukan tidak dihukum ya. Jadi saya bukan mengatakan itu tidak dihukum, itu dihukum, baik. Tetapi yang menghukumnya Tuhan gitu. Oke, baik, saya bisa pahami bahwa memang tidak ada apa kan, kalau sudah menerima Yesus ya jangan tentu tidak sampai pada melecehkan binatangnya juga. Tetapi faktanya kan sudah tadi saya katakan, saya sudah akui bahwa memang tidak ada hukuman bagi manusia dan juga memang manusianya tidak melakukan itu. Tetapi artinya juga kan hewannya tidak salah kan, tidak ada yang salah di situ karena manusia sudah tidak melakukannya, hewannya sudah tidak dilecehkan, hewannya juga sudah tidak salah. Tetapi faktanya kan fenomenanya tetap aja kan ada tetap pembun-bunan. Walaupun tidak ada kesalahan, tetap ada kasarnya penghakiman, pembun-bunannya tetap ada. Dan kalau dikatakan nanti ketika Yesus datang baru ada penghakiman, saya tidak melihat itu ada penghakiman nanti menunggu beliau atau Yesus datang, tetapi faktanya sudah efeknya atau ya hukumannya sudah kita terasa juga sekarang, sudah ada sekarang. Walaupun Yesus belum datang, faktanya sudah ada. Kalau sudah itu tetap sudah. Kalau saya berbuat salah ya, efeknya
bukan hanya yang berbuat salah, malah yang mendapatkan efek tertentu ya, bukan hanya efek langsung Tuhan yang hukum, tapi efeknya ya efek kausalitas, banyak lah efek kausalitasnya. Dan ini kan dalam arti tertentu juga satu bentuk hukuman juga, walau bukan secara langsung dari Tuhan. Saudara Carol minta izin. Jadi saudara Mr. Cumi ini berbicara sama seperti kentut yang keluar dari pantatnya, nggak ada nilai kalau dia berbicara. Anda mengatakan di Kristen ini bla 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 bla. Yesus, sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan jika engkau tidak lebih sempurna, tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga, titik. Terkait dengan persinahan, baik itu dengan manusia, baik itu dengan binatang, Yesus memberikan ketetapan yang sangat-sangat berat. Matius 5 itu loh, kitab Anda sendiri Anda nggak paham. Anda mengerti apa yang tertulis seperti bangsa membaiknya, matamu suwe. Yesus sendiri yang menerangkan, aku berkata kepadamu, jangan berzina, sebagaimana firman yang mengatakan jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah pasti bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maka apa yang terjadi? Matamu dicongkel. Apalagi sampai menyetubuhi binatang, tuyul. Orang memandang saja, kata Yesus, memandang wanita itu, dan kau menginginkan di dalam hatimu, matamu kudu ditusuk masuk, biar matamu itu suwe, asal kau tahu. Itu ajaran Yesus. Jadi jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, memandang perempuan, mata lu kudu dicongkel, tuyul. Makanya saya katakan kau itu bukan pengikut Yesus. Kenapa? Karena kau tidak buta, sedangkan setiap hari kau telan liur melihat wanita. Kau itu cuma mengatasnamakan Yesus Kristen, itu pengikut Kristus. Iya betul, kalau itu Kristen Kristus. Kristus yang mana? Kalau Kristen itu pengikut Yesus, sudah banyak mata yang tercongkel, sudah banyak tangan kalian itu buntung. Tapi karena kalian bukan pengikut Yesus anak Maria, kalian punya mata masih utuh. Meskipun setiap saat, jangankan melihat memandang wanita, berzina pun itu kerjaanmu. Yesus sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa hidup yang lebih baik itu? Kalau di dalam perjanjian lama ada perintah jangan berzina, itu belum apa-apa, kata Yesus. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar, menjadi syarat masuk surga adalah setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jungkil matamu. Kamu sudah lakukan itu? Hah? Pernah nggak kau memandang wanita dan kau bernafsu melihatnya? Pernah. Dicungkil nggak matamu? Enggak. Berarti lu bukan pengikut Yesus. Berarti lu nggak bisa masuk surga. Makanya di Islam itu dikatakan, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Artinya kita tidak boleh memandang wanita dengan nafsu, karena itu sudah termasuk zina mata. Lebih Islam, ajaran Yesus itu lebih ke Islam. Lawang kamu di dalam Galatia 3 nggak ada lagi perempuan, nggak ada lagi laki-laki, laki-laki perempuan sama semua boleh, semua halal. Jadi saudara Mister, kau harus tahu, kata Yesus itu tidak gampang. Untuk menjadi pengikutnya syaratnya sangat berat. Jangan kau pikir, oh di Kristen itu, di ajaran Yesus itu nggak ada lagi ajaran kasih, pret matamu suwe. Yesusnya mengatakan, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kalau ahli Taurat diperintah jangan berzina, ajaranku bukan itu saja, tetapi setiap manusia yang memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya harus dicungkil. Matamu sudah dicungkil belum?
Belum. Kau pernah nggak melihat wanita dan kau jatuh cinta dan kau suka, kau bernafsu? Pernah bang. Bahkan setiap hari kau nonton bokep kan? Kata Yesus, matamu itu sebenarnya sudah habis. Matamu dua-duanya udah dicungkil, mata kakimu udah dicungkil, bahkan mata pencarianmu harus dihilangkan. Itu ajaran Yesus. Jika mau masuk surga, jangan seenak perut kau mengatakan, enggak, yang penting kasih. Matamu suwe. Yesus yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Jadi kalau kamu melakukan satu tindakan yang mendekati perempuan, kau bernafsu, kau lihat kambing kau bernafsu, sampai kau menyetubuhi kambing, kau harus dibunuh. Minimal tanganmu itu dipotong, ucokmu itu harus dihilangkan, biji sekarmu itu harus diganti dengan balon. Jangan berzina. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Nanti saya katakan Kristen itu pengikut Yesus. Nanti saya percaya kalau Kristen itu adalah penghuni surga, kalau setiap saya berjalan dan melihat orang ibadah di gereja, begitu bubar gereja, yang keluar orang buta matanya semua pakai tongkat. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang yang di gereja pakai rok pendek, pakai celana pendek, dan pahanya mulus meskipun sedikit agak berbulu, dan mata laki-lakinya pasti jelalata melihat. Maka kata Yesus, cungkil. Saya katakan, kalau saya sudah menemukan jemaat gereja keluar pada pakai tongkat karena matanya dicungkil, baru saya katakan, nah ini baru pengikut Yesus. Paham sampai sini? Anak bau, bagaimana mau paham mau pengikut Paulus? Oke, silakan diambil alih. Ya, silakan Master Galar. Ya. Ini saudara semua ini memang agak lain sih ya, kalau saya bisa bilang agak lain. Jadi cara memahami Alkitabnya agak lain, dan dia tidak bisa memahami apa yang orang katakan. Kan saya katakan tadi, mengambil dua istri aja itu sudah salah dalam Kristen, apalagi mengawini binatang. Cuma di dalam Kristen itu hukumannya bukan dari manusia, tetapi lebih pada nanti pada hari penghakiman, bahwa manusia itu akan mendapat. Cungkillah matamu, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu itu dicampakkan. Itu apa? Kalau perintah cungkil mata itu apa maksudnya? Saudara Juma, dia saya terangkan di situ. Yang itu yang cungkil mata itu maksudnya apa? Oke. Jadi ucapan Yesus itu kan tercantum dalam, kalau nggak salah ya, Matius 5 ya, Matius 5 ayat 29 sampai 30, kan begitu. Jadi itu perintah cungkil mata itu maksudnya apa? Mata rohani. Ya, sabar. Enggak perlu. Mata rohani. Tadi di situ tidak dimaksudkan secara harafiah. Jadi kalau saya masalah generasi. Jadi maksudnya cungkil mata rohani. Ini Juma, kamu mau nggak saya ajari? Itu maksudnya mata rohani atau gimana? Cungkil rohani. Makanya dengarkan dulu saya ngomong. Ya, saya bertanya, di situ tidak boleh diartikan secara harafiah. Jadi maksudmu apa? Maksudmu apa? Jadi begini. Itu perintah mencungkil itu maksudnya apa? Dimasukkan di situ untuk menekankan pentingnya menjauhi dosa. Iya, kalau ada orang memandang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, menurut Yesus diapain matanya? Melihat. Menurut Yesus, ketika ada laki-laki memandang wanita, wih, jangan kau bicara sendiri. Menurut Yesus, kalau memandang wanita dan menginginkan wanita itu, bernafsu dia memandang wanita itu, menurut Yesus matanya diapain? Disiram air ketuban kuda? Masa? Nggak begitu dalilnya. Mencungkil ya. Terus kenapa? Maksud kamu berarti dicungkil, beneran dicungkil kan? Oh ya, berarti maksud kamu itu dicungkil beneran. Iya, jadi menurut kamu apa? Oke, biar saya terangkan. Kalau kamu tanya menurut kamu saya, apa? Jadi di situ itu kan mata itu melambangkan sarana untuk melihat
hal-hal yang memicu hawa nafsu di situ kan. Terus Kan itu. kalau Jadi ada orang keserakahan laki-laki atau menurut Yesus kesalahan. jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang berzina ketika ia memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya diapain? Matanya diapain menurut Yesus? Matanya diapain? Disiram cat, disiram tinta cumi. Ah, masa Yesusnya perintahkan cungkil. Makanya aku bilang kalian itu bukan pengikut. Hei, kau itu bukan pengikut Yesus. Yesus itu mengajarkan hal berat. Bukan seenak perutmu. Dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat. Pret, matamu suwe. Yesus mengajarkan jika matamu mengajarkan engkau memandang wanita dan engkau menginginkan dalam hatimu, maka cungkil biji mata kau itu, cungkil. Makanya saya katakan, kalau Kristen itu pengikut Yesus, maka setiap hari kita akan melihat orang dipapa pakai tongkat keluar dari gereja. Ajaran Yesus itu berat. Berat sekali ajaran Yesus itu. Dan itu menjadi syarat untuk masuk surga. Sesungguhnya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan ahli Taurat, orang Farisi, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Makanya ajaran Yesus itu hilang sudah. Tak ada lagi ajaran Yesus itu. Yang ada ajaran Paulus. Yang kau anut itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus yang kau anut, kau udah pakai tongkat, matamu itu dua-duanya udah dicungkil. Kalau biji matamu itu 100, sudah 100 biji matamu dicungkil. Karena tiap hari kau nonton wanita-wanita yang berselebaran kesana kemari, baik di HP-mu juga ada. Itu ajaran Yesus. Jadi kalian itu bukan pengikutnya. Paham? Masih mau bilang, ah itu mata rohani, itu kan tidak bisa dipahami. Hai, masolang generasi. Ajaran Yesus lagi-lagi ingin dihancurkan. Ini Paulus Junior. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, cungkil. Jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kau harus mencontoh saudara Sutejo, karena dia makan makanan haram milik tetangga, giginya dicabut. Dia cabut semua giginya mengikuti perintah Yesus. Karena dia Masa kok makan ngomong kok yang kasar-kasar sekali-sekali, mangganya yang tetangga, halus-halus begitu loh. mangganya tetangga jatuh, diambilnya tanpa izin. Wah, ketagihan dilempar. Namanya pendakwah Sutejo, itu Sutejo harus lebih merasa dewasa malu dan kalau ingin hidup ngomong. seperti yang diajarkan Yesus. Maka Lebih Sutejo jujur. mencabut giginya satu-satu. Coba, itu baru pengikut Yesus. Lah kamu melihat perempuan, kamu mengingini, malah sampai kepada tingkat berzina, matamu masih utuh, bukan pengikut. Contoh isi Tejo ini, iya kan? Mulutnya sudah metik, dia nggak pakai gigi lagi. Oke, silakan Anda terangkan bagaimana hidup kekal menurut Yesus syarat menjadi penghuni surga yang agamanya lebih benar daripada ahli Taurat itu seperti apa terkait dengan berzina ini. Coba, ayo. Ya di mana-mana itu ya, orang kalau beragama itu ya pasti melakukan apa yang diperintahkan, itu sudah pasti. Terus kenapa Kristen tidak ada yang cungkil mata kalau kalian pengikut Yesus? Ya tidak mungkin perintah itu dalam arti perintah itu kan yang berkenan. Kalau masalah hal-hal cungkil mencungkil itu kan ya, ya tidak dewasa, tidak relevan lah itu. Lo berarti Yesus salah. Piye kalau sampean ki? Yesus kamu disalah-salahin sama Sutejo padahal mulutnya udah metik loh, nggak pakai gigi Loh, lagi dia. orang ngono bang, orang ngono. Orang ngono. Ngene lho. Saenake dhewe nganjel wedhus, udah jelas-jelas Ngajar dikatakan yo aja cungkil. saenake dhewe. Cungkil. Maka jika Maksudnya matamu piye? yang kanan menyesatkan engkau, apa kata Yesus? Cungkil. Bukan dibelikan kacamata riben, tapi dicungkil.
Mosok Dicungkil. kaya ngono to kan. Lo masa kaya ngono, masa kaya ngono, saenake dhewe. Jelasnya itu sing Yesus bermakna, mengatakan sing apa? bermutu. Kutanya dulu saudara. Loh. Saudara, kata Yesus kalau memandang wanita dan menginginkan wanita tersebut dalam hati, solusinya apa menurut Yesus jika hidup yang lebih benar dari ahli Taurat? Mata diapain? Mata diapain? Katanya percaya Yesus, katanya pengikut Yesus. Mana buktinya? Mana? Bukti itu kan Yesus itu diakui sebagai Tuhan. Alah. Tidak ada Yesus diakui sebagai Tuhan untuk masuk surga. Justru diakui sebagai Rasul. Yohanes 17 nomor 3 baru bisa masuk surga. Kata Yesus, jika aku berkata kepadamu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus, syarat hidup lebih baik agamanya daripada ahli Taurat, memandang wanita dan menginginkan wanita itu sudah berzina. Solusinya untuk mata apa? Menurut Yesus, untuk masuk surga. Ya, untuk Mata masuk diapain? surga itu kalau matanya yang salah ya harus memang betul harus dicungkil mulanya itu. Dicungkil. Makanya itu jangan sampai salah. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah seluruh Kristen di dunia ini itu tidak pernah memandang wanita dengan nafsu? Jawab dengan jujur. Oh, yang beriman tidak, tapi yang tidak Yang beriman Bang, Bang. Yang Cara beriman. memandangnya kan dengan Yang beriman tidak. Betapa banyak kasus pendeta pastor kemudian, aduh, kita dengarkan mereka melakukan sesuatu tindakan yang melanggar yang tadi, tapi mereka tidak dicungkil matanya. Kenapa? Karena mereka bukan pengikut Yesus. Coba tunjukkan di data Dukcapil, ya, statistik setiap tahun tingkat perceraian di Kristen itu akibat persinahan itu melonjak. Tunjukkan satu orang Kristen yang dicungkil matanya gara-gara bersinah. Ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Syarat masuk surga menurut Yesus kalau lihat perempuan dengan nafsu, mata diapain? Bang Tejo? dicungkil itu. Dicungkil. Jangan sampai. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara Sutejo, dulu waktu pertama kali ketemu dengan calon istri, bernafsu nggak, tertarik nggak melihatnya? Bu, nafsu dengan tertarik beda loh, harus bisa Enggak, dibedakan. sekarang tertarik, kata Yesus, kau mengingini, kau menginginkan di dalam hatimu. Pertanyaan saya, ketika kau melihat wanitamu, istrimu yang sekarang, kau mengingini enggak dalam hatimu? Cinta dengan nafsu itu beda. Dalilnya jelas. Zaman itu raiso beda. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka dia telah bersinah dalam hatinya. Pertanyaan saya, apakah Anda cuma meraba-raba tanpa melihat calon bini? Dengan cinta, Bang. Ya, urusanmu. Mana ada orang menginginkan kalau bukan karena cinta? Pertanyaan saya, apakah ente menilai calon bini ente dengan mata atau langsung meraba-raba? Oh, ini agak lancip, ini sedikit-sedikit agak-agak panjang lonjong gini. Anda hanya meraba-raba atau melalui pandangan? Ya melalui pandangan, cuma Mata Anda tercungkil nggak? Anda cungkil nggak mata Anda? tapi kan tidak ada nafsu untuk membuat Sekarang pertanyaannya bukan nafsu atau tidak nafsu, menginginkan. Anda menginginkan dia jadi istri Anda? Nah, kalau menginginkan itu disahkan. Sekarang mata Anda cungkil nggak? Ya tidak, karena Tidak. Berarti Anda bukan pengikut Dinikahi loh. Yesus. Kecuali Makanya di Islam itu ada yang disebut ta'aruf. Ta'aruf aja. Jangan sampai kamu memandangnya nafsu, ta'aruf aja. Itu lebih kena ajaran Yesus. Lawang kamu mengatakan, kamu melihat wanitamu, ya nafsu enggak? Ya nafsu. Enggak mungkin kau menikahi istrimu kalau kau tidak nafsu. Oleh karena itu, matamu gimana? Kamu malah cabut gigi.
Harusnya matamu yang kau cabut, bukan gigimu, kawan. Mana Bang Zuma, ini tuh bukan nafsu, itu cinta, Bang. Oh, cinta. Kalau tidak nafsu tak ada malam pertama, Cak Ayu. Pasti. Saudara, kalau tidak ada nafsu, tidak ada malam pertama. Itu karena nafsu. Maka Kasih sayang. nah, kasih sayang lagi berubah lagi. Kasih sayang. Dalilnya memang berat ajaran Yesus itu. Makanya saya katakan kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu pengikut Paulus. Ajaran Yesus itu berat. Ajaran Yesus itu sama seperti ajaran Kristen. La taqrabuz zina. Haram hukumnya pacaran. Tidak bisa. Di Islam itu jelas itu. Tapi di Islam tak ada perintah cungkil mata. Yang ada Yesus. Kalau di Islam itu bertobat. Nah, kalau di kalian cungkil mata. Sekarang untuk menjadi pengikut Yesus, ketika hati menginginkan seorang wanita, kata Yesus, colok matamu, colok. Colok. Kalau saudara Sutejo agak segan untuk colok mata, izinkan saya colok. Mau nggak saya bantu colok matanya? Makanya saya katakan, saudaraku, kalian itu bukan pengikutnya. Kalau saya melihat di gereja pada pakai tongkat semua keluar, baru katakan, wah ini pengikut Yesus yang benar. Ini penganut agama yang lebih benar daripada ahli Taurat. Tapi faktanya habis satu kantong, bahkan 2 kilo liur kau telan ketika kau masuk di tempatmu. Kenapa? Rata-rata wanitanya itu pakai rok pendek. Sampai-sampai gigi ikut tertelan. Lihat anak gadisnya orang pura-pura duduk di belakang. Saya Tejo maju di depan dong. Enggak bang, biar aku di belakang aja Pak Pendeta. Ngapain? Menjaga sampai jangan sampai ada yang bikin kacau. Padahal lirik paha. Suatu ketika dia melihat paha doang, dia lihat. Begitu dia sudah hampir 1 jam dalam tempat ibadah, dia tidak perhatikan mukanya. Begitu balik ternyata bom-bom. Pahanya yang dilihat putih. Ternyata bom-bom pakai wig biru. Itulah celakanya. Jadi saya katakan kepada saudara, Masa aku ceramah. berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Syarat untuk menjadi penghuni surga apa? Beragama. Yang kedua, agamanya harus lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah Kristen mempraktekkan? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak. Begitu kawan. Berat ajaran Yesus itu. Tidak seenak perut, wah kami ini pengikut Yesus. Salah. Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Nah, kalau pengikut Kristus, hati-hati. Karena Yesus mengatakan Kristus palsu. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang untuk membuktikan Kristen yang ada di Indonesia ini pengikut Yesus atau bukan, lihat tempat ibadahnya. Banyak nggak orang buta di situ? Nggak ada orang buta di sana. Sesuci itukah orang Kristen sampai mereka tidak pernah memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya? Semunafik itukah bang? Bukankah gigi sudah habis gara-gara telan liur lihat wanita? Sampai kaki mata nggak dicungkil. Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Sederhana kok itu kawan. Oke, sekira begitu Saudara Tejo. Nanti besok hari atau hari Senin depan Anda bisa kirim video atau foto Anda dan tuliskan di Bang Suma, mataku udah kucungkil. Nah, baru saya katakan Sutejo adalah pengikut Yesus. Masuk akal belas sama nih. Lah, kok nggak masuk akal belas? Dalil Matius 5 nomor 20 sampai nomor 35. Anda baca tuh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, sesungguhnya kau tidak akan masuk surga. Nah, ada firman berkata jangan berzina, tetapi aku Yesus bukan hanya berzina doang, bahkan memandang wanita dan menginginkan di dalam hati kalian, itu wajib hukumnya matamu dicungkil. Tuh, itu ajaran Yesus. Tuh, kalau tidak lebih waktu itu bang, kalau di hukum Taurat itu orang-orang Yahudi kan tidak percaya dengan adanya Yesus sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Nah, sekarang Anda percaya?
Yesus itu mengakui bahwa Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Nah, nggak ada urusan dengan itu. Itu lari ke Athena lagi kita itu. Athena, Krishna dan Brahma itu adalah satu. Itu lari ke Athena lagi kita. Jangan ke situ dulu. Ajaran Yesus dulu. Jangan Anda sepelekan ajaran Yesus itu. Anda kalau ingin menjadi pengikut Kristus, mata Anda dulu yang dicungkil. Ya ora iso maca terusan, kok iso ya dilarang karo pemerintah lah ngono kuwi. Piye ngomong? Ajaran Yesusnya yang mana lebih taat Anda kepada Yesus atau kepada pemerintah? Ya kepada dua-duanya toh. Oh, pada dua-duanya, dua-duanya kok gitu. Gitu, Mas. Apa yang menjadi ajaran pemerintah, ketaatan itu juga ketaatan dari Mana ada, kan pemerintah justru memberikan undang-undang agar setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ente udah jalankan nggak cungkil mata? Ya itu penyesatan kalau begitu. Berarti Anda menuduh Yesus penyesatan. Wah, okedan. Yesus kok dibilang penyesat gitu, Mas. Ente yang bukan pengikutnya, makanya ente tidak taat kepada Yesus, malah Yesus bilang penyesat. Cungkil sebelah aja, Bas. Enggak, Bang Suma yang kurang memahami. Kok aku pula yang kurang memahami? Anda dikagetkan. Kenapa? Ajaran Yesus itu memang berat. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian menjelaskan, menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Itu ajaran Yesus. Nabi Muhammad yang menjelaskan itu, dan memang betul. Tapi dalam kondisi tertentu, jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, wajib hukumnya engkau hidup lebih benar daripada ahli Taurat. Bukan hanya sekedar jangan berzina, jangan memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Berat itu, Bang. Aku nggak bisa jadi pengikut Yesus. Berat itu. Nah itu, jangan Anda mengatakan Yesusnya penyesat. Jangan. Jangan. Suaranya seperti itu. Ya, Loh, kok nggak mungkin? Itu persyaratan masuk surga menurut Yesus. Ketika memandang wanita, mata diapain menurut Yesus? Ya kalau memang meta menyesatkan, lebih baik dia tidak punya mata. Lebih parah, lebay kali. Nggak, mata. Orang diminta cungkil aja nggak mau. Ini nggak mau punya mata, dada aja. Inilah kalau sudah kepepet kayak gitu. Yesus menjelaskan, jika engkau ingin hidup masuk surga, syaratnya hidup keberagamaanmu itu harus lebih benar. Nah, kalau dalam Torah jangan berzina. Kalau hidup yang lebih benar dari itu apa? Jangan kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu. Kapan kau memandang dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Tapi kan saya tidak memandang wanita dan mengingini. Aduh, munafiknya. Lawang pantat waria aja kamu suka lihatnya. Pantat waria aja kau suka memandangnya. Oh, mubasir boros sekali bahasamu. Sutejo yang pantat kambing aja lihat nafsu melihatnya. Wah. Ada laki-laki tidak nafsu lihat wanita, ini penyakit penyakit. Saya melihat ujung jari wanita aja aku nafsu loh, Bang. Itu Saking indahnya wanita itu. Berarti Saking wanita. Imanmu lemah berarti. Oh, justru karena banyak ujian, kata Paulus, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Makanya setiap kali saya melihat wanita, yang ada dalam hati saya itu astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah ya Karim, lindungi hamba ini dari maksiat ya Allah. Akhirnya saya menghindarkan diri dari sono. Kamu memandang wanita malah nelan liur ikut giginya tertelan. Gimana ceritanya? Ajaran Yesusnya kan jelas tuh. Ajaran Yesusnya, bila mana engkau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Ya, Siram kecap. Mana ada? Tapi kan ini tidak mengingini. Pakai kacamata riben, mana ada? Edis kapang. Matamu diapain menurut Yesus? Kalau kamu memandang wanita dan menginginkan di dalam hatimu, matamu diapain menurut Yesus? Kalau mau masuk surga, mata diapain? Salahkan itu disalahkan. Mata diapain kalau mau masuk surga menurut Yesus? Mata diapain? Disalahkan.
Disalahkan. Setuju, setuju. Inilah bukti kalau saudara bukan pengikut Yesus. Kata Ya, Tuhan pengikut- nih, saudara, Ternyata di mana-mana pengikut Yesus, Bang. begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Anda percaya nggak kepada Yesus? Percaya dong. Kalau Anda memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, menurut Yesus matamu diapain? Ya dicungkil kalau Pintar sekali, pintar sekali. Sekarang sejak Anda dewasa, dengarkan saudaraku Sutejo, sejak Anda dewasa sampai sekarang, pernah nggak Anda memandang wanita dan Anda menginginkan dalam hati Anda? pernah istri dijadikan istri. Selain istri. Ya cuma seperti mandang orang di pasar. Dasar homreng. Kalau kamu tidak bernafsu dan tidak menginginkan di dalam hatimu ketika engkau memandang wanita, berarti kamu itu LGBT. Orang itu LGBT ternyata sukanya ke wanita, selain wanita. Orang kami umat Islam ketika memandang wanita pasti ada rasa kagum, tertarik, pingin sebagai seorang laki-laki, pingin gitu loh. Solusinya apa bagi kami? Istighfar, astagfirullahaladzim. Solusi lah, kalau kamu solusinya, kalau kau pengikut Yesus, mata diapain? Mata diapain? Kalau mau jadi pengikut Yesus, mata diapain? Boh. Berat itu, Bang. Jadi jangan pernah mengaku pengikut Yesus. Berat. Pengikut Paulus, ya, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus Dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Torah dan segala apa yang perintah yang ada di dalamnya. Itu. Nah, menjadi pengikut Paulus, Galatia 5 nomor 1, kamu sudah dibebaskan, kamu tidak lagi diatur, kamu sudah dimerdekakan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu kenapa kalian bebas, tidak mengikuti ajaran yang Yesus katakan? Jika kamu mengambil barang orang, penggallah tanganmu. Tuh, kenapa kalian masih utuh tangannya sementara kalian selalu mengambil barang orang? Misalnya, karena kalian bukan pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus yang membebaskan segala aturan main. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, kata Yesus, kata Paulus, tapi kalian adalah anak Tuhan, bahkan pewaris surga. Pengikut Paulus podo ae, sementing duwe agama, duwe perilaku sing apik. Wah, wong edan. Iki mah wong edan. Berarti bahane wong ra duwe agama loh. Lah, Yesus sendiri mengatakan hidup keagamaan harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Gimana? Jadi pengikut Paulus itu lebih baik karena dia adalah saksi daripada Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan kalau kamu memandang wanita, matamu dicungkil. Kalau Paulus enggak lagi kan? Ya oleh memandang tok enggak apa-apa, Bang. Wah, memandang, lu pikir kamu enggak punya otak? Udah rusak berarti otakmu memandang wanita yang seksi, tapi kamu hanya seperti memandang seekor kambing. Wah, munafik. Wanita itu kalau dipandang betul-betul lah menggugurkan segala tasbih, menggugurkan segala zikir. Kalau kau normal, tapi kalau kau tidak normal, ya emang tidak. Kenapa Adam jatuh? Bukan iblis, bukan iblis yang menjatuhkan Adam. Yang menjatuhkan Adam adalah istrinya. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Itulah wanita yang suaranya aja bisa membuat kita hancur lebur tanpa iman. Gerakan jemari-jemarinya aja wanita itu bisa membuat dompet kosong, asal kau tahu. Itu kalau kau normal. Tapi kalau kau tidak normal, kau mengatakan aku memandangnya biasa-biasa saja, pret. Kau harus periksa diri itu.
Orang pulang kerja capek-capek disapa sama wanita. Ayah, kerja apa hari ini di kantor? Langsung kuat bang, langsung otot menegang semua, keras badan ini jadinya. Orang kalau kamu memandang wanita tak ada naluri seperti itu, hati-hati, lu udah mulai impoten berarti. Udah kena penyakit ejakulasi dini ente ini. Bang. Makanya wanita itu harus dijaga baik-baik. Wanita Tapi itu kan harus dia- dibungkus rapi. Wanita itu. Derajatnya itu sama wanita dengan laki-laki. Allah haula wala quwata illa billah. Udah mulai terbuka Sutejo ini. Aduh, ternyata sama wanita dengan laki-laki di matanya. Ya Allah ya Karim. Masa ulang generasi. Betul-betul lah. Aduh. Memandang laki-laki dan memandang perempuan katanya sama. Tejo. Masa- Pantaslah kemudian gigimu habis karena sering kemasukan benda tumpul. Aduh. Zaman kuwi lo sering dijaduk-jaduk. Benda tumpul selalu nak berat gigi makanya habis gigi lo. Aduh, biasanya benda lunak harusnya kalau laki-laki. Ini benda tumpul habis gigi ditabrak. Ternyata kamu mempersamakan memandang laki-laki dengan wanita itu sama aja. Ya Allah. Pantasan bini lu lari, Tejo. Apa nemen kepian sing di apik-apik meng awake dhewe tok. Iku wis dadi umum itu. Wedus. Cocok. Mana itu? Aduh. Diri yang Bahaya. lain. Jadi saya simpulkan saudara Tejo, nanti kami umat Islam percaya kalau Kristen itu pengikut Yesus, kalau kalian ke gereja itu sudah pakai tongkat, dipapas Ya, sama betul. anak istri gitu. Ya, Jadi bisa. berbaris. Kalau di gereja itu sudah mulai ada rel atau ada khusus jalan untuk orang buta, baru wah ini pengikut Yesus ini. Benar-benar mereka ini adalah pengikut agama yang lebih benar dari Torah. Kenapa? Tuh banyak orang yang selingkuh, matanya dicungkil gara-gara mereka memandang wanita lain selain istri mereka dengan nafsu. Itu buktinya mereka adalah orang-orang taat. Jadi kalau di gereja itu sudah penuh dengan orang-orang buta yang dicungkil matanya kiri kanan, itu baru kami katakan, oh ini pengikut Yesus ini. Tapi kalau hanya petantang petenteng turun dari mobil gaya-gayaan berjalan dengan melenggak, habis itu nyanyi tepuk tangan gepret, pengikut apaan? Pengikut apaan? Pengikut apaan? Sampai tai lalat dari pendetanya, dia punya tai lalat di ucoknya pendeta pun ditahu, tapi matanya nggak dicungkil. Nah, berarti bukan pengikut. Bukan pengikut. Intinya, andaikan saja Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka orang yang murtad dari Islam ke Kristen adalah orang yang siap matanya dicungkil. Lu kenapa murtad? Gue mau mata gue dicungkil bang. Kenapa? Aku selalu tertarik dengan wanita. Makanya kalau jadi pengikut Yesus, mata kita dicungkil. Makanya aku murtad biar mataku ini nggak ada. Justru murtad karena karena wanita. Matanya nggak dicungkil. Piye to mas? Dengan wanita dikejar cuma wanita terbuat yang lain dong. Hidup kekal. Ini sederhana aja, makanya untuk menjadi pengikut Yesus itu berat, aku bilang. Tidak gampang. Hanya gara-gara dibaptis dalam nama Yesus, oh jadi pengikut. Bukan begitu kata Yesus. Hidup keberagamaan itu harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Solusinya cuma di Islam, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya itu. Tak ada yang lain. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Kenapa? Karena di Islam itu udah jelas. Kalau Anda kemudian melihat wanita, itu zina mata. Anda mendengarkan orang menggosip cerita-cerita, itu zina kuping, telinga. Gak boleh. La takrabu zina, jangan kau mendekati hal-hal seperti itu. Dilarang. Solusinya kalau sampai jatuh pada keadaan itu, apa? Bertaubat. Itu solusinya. Nah, kalau di ajaran Yesus berat. Cungkil. Cungkil ya,
Jurus memasukkan telunjuk kepada mata. Ketepak, nggak masuk. Keluar. Buta. Ada nggak yang buta gara-gara dicungkil matanya? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka ini bukan pengikut. Begitu, Saudara Tejo. Cobalah dalami lagi tuh Matius 5 tuh. Wes karepmu bang karepmu, yang penting sampean seneng. Makanya Yesus itu mengatakan apa kepada kalian? Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa bisa demikian? Iya, karena kalian bukan pengikut. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami dulunya membuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus coba? Hanyalah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus tuh. Kenapa kalian hanya menggunakan namanya, tapi kalian tidak menjalankan ajarannya? Kalau kalian mengajarkan ajarannya, maka kalian, baik pendetanya, pastornya, yang khotbah maupun yang mendengarkan khotbah, orang buta semua. Kenapa pendeta Tejo hari ini tidak ke gereja, Bu? Maaf, tadi malam dia kedapatan ngintip bini orang lagi mandi. Terus matanya dicungkil. Dia lagi di rumah sakit. Nah, itu baru pengikut Kristus Yesus. Mana Sutejo, kenapa enggak ke gereja, Bu? Kami kan butuh bimbingan hari ini. Oh, dia lagi di rumah sakit. Kenapa? Dihantam bentungan sama bininya. Ngapain? Dia selingkuh. Kenapa matanya nggak dicungkil? Karena bukan pengikut. Begitu, Saudara Sutejo. Nanti besok ke gereja tanyakan, Pak, Bang Suma bilang, menurut Yesus kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak dicungkil semua matanya ini. Kenapa? Samping kiri kanan saya ini orang pakai paha semua kelihatan, dan liur saya udah kering nih, telan terus, Pak. Kenapa? Ini gimana ini wanita-wanita kiri kanan ini? Suruh keluar dulu. Aku terganggu, aku nggak bisa melihat. Suruh keluar, suruh pakai sarung dulu, pakai mukena dulu dia, tutup aurat semua baru masuk ke sini. Karena kalau tidak, si Ucok marah terus ini, Pak Pendeta. Mata saya bisa dicungkil ini, kata Bang Suma. Kata Pak Pendeta, ada-ada aja kau Sutejo. Saya pun suka, saya semangat ini karena ada paha di depan. Kalau nggak ada, cuma lihat kumismu yang 13 lembar itu, mana aku semangat khotbah. Biarkan aja. Tapi Bang Suma bilang, Pak Pendeta, mata harus dicungkil. Itu dulu, sekarang nggak lagi. Ngawur. Kok ngawur dalil? Ada dalil. Gak pas gue. Tadi saudara sendiri mengatakan, menurut Yesus ketika memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, mata diapain menurut Yesus? Artinya yang salah mata ya harus mata itu kalau lebih baik daripada menyesatkan, lebih baik dicungkil. Nah, kalau memandang wanita dan mengingini wanita itu dalam hati, mata diapain? Kan cuma melihat, tidak mengingini, ya itu tidak apa-apa. Nah, sekarang apakah semua Kristen ketika memandang wanita tidak mengingini? Ya betul, karena orang-orang beriman. Setan alas, kampret. Pagi Zuma, Bagi-bagi. ini kita ketemu lagi yang ke-7 kali nih. Oh, saya lupa. 6 kali kita berdiskusi. Kamu Lupa saya, nggak lupa. sanggup menjawab pertanyaan saya, kamu kick saya. Lupa Apakah saya, kamu mau lupa kick saya karena lagi sekarang? terlalu banyak pasien yang saya hadapi 24 jam itu, Ya. pasien saya banyak. Saya tidak tahu Anda pasien yang mana. Anda juga saya tidak ada daftar namanya siapa gitu. Ya, kita diskusi yang pertama di depan 3.000 orang. Kita mau debat tentang konsep ketuhanan. Oh iya. Kamu nggak sanggup. Oh iya. Ya, terus yang kedua, saya bertanya kenapa kamu kick saya. Kamu berkata karena saya belum punya ilmu. Oke, sekarang ini pertemuan yang ke-7 kali. Ya, sampai dihitung Kira-kira lah. kalau kita diskusi lagi, Sampai apakah dihitung. kamu akan kick saya lagi? Tergantung abangku. Kalau yang lawan saya kemudian datang itu mengaku hebat, tapi ternyata dia hanya berbicara seperti kentut, Nah, pasti saya nggak pernah ngaku saya hebat.
Bukan Ya, seperti Anda yang tadi Anda berkuar-kuar untuk mengatakan Anda menentang sanggup semua katanya. pendeta Nggak sanggup se-Indonesia. katanya. Nggak, katanya tadi saya nggak sanggup kan gitu sampai ngoke gitu Enggak, kan. saya juga nggak tahu karena waktu itu Oh, berarti ada gangguan nggak pada pernah, apa? saya Ada nggak pernah gangguan. mengatakan something Ada gangguan, berarti ada gangguan antara apa yang mempromosikan keluar diri dari saya mulut Anda seperti itu apa. tidak sinkron dengan isi kepala gitu. Biasanya begitu. Tetapi yang Oke, yang kita ini terakhir aja, nggak usah ketika- curhat aja bang. Gini, Angkat tema bro, terkait dengan konsep yang- ketuhanan bisa, Oke. bisa, oke. Menurut kamu gini ya Suma ya. Iya. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan yang benar itu hanya ada satu Tuhan yang benar. Iya betul sekali. Oke. Makanya saya ulang lagi nih. Kita bicara di luar Kristen dan Islam dulu. Oke. Karena boleh. Kristen dan Islam datang itu di setelah tahun Masehi ini. Ya. Menurut kamu Hmm. Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Loh, tadi katanya keluar dari Islam dan Kristen gimana ini? Iya. Artinya ini kan di luar Islam dan Kristen ini. Ya, Ini menurut kamu. Anda mau? Rujukan Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Supaya Baik. kita bisa ikuti, oh ini Tuhan yang benar. Karena di Oke. dunia ini ada jutaan Tuhan. Rujukan Baik. Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? Bisa kita mulai? Oke, silakan Oke. kamu jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tuhan, Islam diajarkan kemudian melalui ajaran Saya kan baginda. bilang jangan bicara di luar Islam dan Kristen. Ya, saya harus berbicara berdasarkan itu. Kan Lah. Anda bertanya. Anggap saja Islam dan Kristen ini belum ada. Tunggu dulu, tunggu dulu. Anda Nah, berbicara. ini tanda-tanda kamu mau kick saya nih karena ini diulangi lagi ini. Hmm. Saya sudah bilang. Ini kan Anda berbicara bicara di mengenai luar konsep Kristen Tuhan. dan Islam. Menurut Iya, kamu, betul sekali, betul. berarti Anda sebenarnya nggak paham bahasa Indonesia nih. Saya kan mau membahas tentang konsep ketuhanan. Oke, tetapi jangan pakai Al-Quran. Saya juga nggak akan pakai Oke. Alkitab ya. Oke. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di luar Islam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang Bagus. mereka sembah itu adalah pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Itu Tuhan, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan yang disembah oleh di luar Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Oke? Orang Yahudi menyembah laisa kamislihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu, saudaraku. Nah, sekarang Anda menuhankan siapa di luar Kristen? Oke, baik. Jadi hari ini kok saya lihat otakmu cerdas ya, mulai terbuka nih ya. Karena kemarin-kemarin ini masih di pembahasan yang sama, Anda tidak bicarakan ini. Oke? Mungkin karena saya sudah pernah kasih clue-nya. Jadi Anda juga mulai terbuka nih. Baik, berarti saya sepakat dengan Anda hari ini. Jangan sepakat, jangan sepakat. Anda harus Iya. menunjukkan Tuhan Anda dulu. Jangan sepakat ikut Iya. saya gimana sih? Karena Teman-teman, memakai- kita barusan Anda mendengarkan memakai- kita barusan mendengarkan dia ikut-ikutan kan, teman-teman. Dia ikut-ikutan, mulai ikut-ikutan dia. Padahal sembahan dia adalah makhluk yang keluar dari kuburan yang diperkenalkan oleh orang-orang Athena. Ya, jadi gak enak. Mulai dia ikut-ikutan dengan nada sombongnya. sebentar Mas Bro. Sekarang Anda jelaskan dulu konsep ketuhanan saudara yang Anda sembah itu di luar agama Islam, di luar agama Kristen. Ayo. Oke. Jangan ikut-ikutan, wah gimana? Jadi karena ini juga yang saya sampaikan kepada Anda waktu kita terakhir kali diskusi, Aduh, sehingga cuman kamu kick curhat saya. doang. Cuman Ya sudah curhat. narasikan aja King Dom konsep ketuhanan Tuhanmu, versi Anda itu Tuhanmu apa? yang mana? Tuhanmu yang Udah, jangan mana? di-mute. Oke, baik. Tuhanmu Saya yang langsung mana? aja straight to the point ya.
Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya ikut-ikutan. Saya kan bilang. Dan ini kita akan temukan bahwa Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Stop. Karena Kristen itu datang dari Yahudi. Yesus itu lahir dari Yahudi. Kristen datang dari Yahudi. Tuhan Diam. Sekarang Anda mengakui Tuhan yang kalau kamu sembah Tuhannya Abraham, Musa. Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan nabimu. Sekarang kita bahas lanjutan level 2-nya. Level 2. Sekarang kamu menyebut Abraham, Ishak dan Yakub. Level 2. Sekarang saya lagi. Kita naik level kan? Mereka bukan asalnya dari Arab. Membuktikan bahwa kamu telah mencontek dan memang kamu telah mencontek apa yang saya sampaikan. Abraham Yahudi. Diam. Sekarang kita naik level nih. Kita diskusi, memberikan edukasi kepada yang lain. Bukan kalah menang. Ya, kenapa? Anda diam. Dari tadi kamu bicara, Cluenya saya sudah belum kita bicara, dapatkan. kamu sudah potong. Cluenya kita sudah dapatkan. Cluenya sudah kita dapatkan. Cluenya sudah kita kamu dapatkan. sendiri yang bicara terus. Tuhan itu yang saya kita belum sembah, bernarasi ini loh. yang kita sembah Saya adalah belum Tuhan bernarasi yang loh. diperkenalkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Oke, udah sepakat Oke, kita di situ. mari kita Nggak usah buang validasi. waktu. Sekarang Apakah kita naik Kristen level. yang Sekarang menyembah kita naik Tuhannya level. Abraham, Ishak dan Yakub atau Islam? Oke, kamu lanjut. Saya ikut. Diam. Kalau otak cuman secuil, diam. Sekarang kita naik level. Oke, saya ikuti permainanmu. Naik level sekarang. Al-Quran menjelaskan, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan diajarkan kemudian apa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tolong kau tunjukkan dalil di mana tertulis Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah anak Maria. Silakan. Dari cara narasimu saja, saya bisa membuktikan di depan ada seribuan orang ini. Kamu nggak paham tentang sejarah, ya? Sejarah tentang Yesus itu datangnya kapan? Kamu tidak tahu Ini sejarah- tidak sejarahnya berbicara sama sekali. mengenai sejarah. Ini bercerita tentang konsep kamu ketuhanan bertanya, level kedua. Saya kamu bertanya, sesuai Abraham, dengan Ishak, dan level Yakub keduanya. menyembah anak Tolong Maria. kau tunjukkan kepada saya Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Yesus. Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Cepat. Ternyata tidak perlu melanjutkan diskusi dengan Suma karena dia dapat. Lah, coba Anda bicara Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Kamu menyebut anak Maria. Qulu Apakah Maria sudah melahirkan Yesus sebelum Abraham dan Ishak dan Yakub? Makanya kamu ini hanya congol aja gede. Wa Ishak wa Yaqub wal Sementara Quran sendiri berkata bahwa jalur kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu Ternyata baina modalnya ahadin cuma ini minhum hanya wa nahnu lahu muslimun. berkoar-koar tapi nggak paham sejarah. Wa in amanu Malu-maluin aja kamu ini Zuma Islam. amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna Ini membuktikan kamu ini nggak sekolah. Benar kata orang. Paham saja. Makanya ilmumu itu hanya Allah wa huwa Sementara Abraham, Ishak dan Yakub nggak kenal Allah. Allah Itu itu kitab saya, kau tidak bisa bantah. Kitab saya menuliskan begitu. Allah baru datang abad ke-7 diperkenalkan Muhammad. Kau tunjukkan di Cara mana Muhammad Abraham, katanya bertemu Ishak, dengan Yakub. Allah aja melalui
Tunjukkan di dalam kitabmu, klaim di dalam kitabmu Sejak kapan kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus, dalilnya di mana? Dalilnya di mana Mereka Abraham, mengimani Yesus Ishak, yang akan Yakub, Musa menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Oke. Fasayakfikuhumullah wa huwas Udah bisa bicara, saya? samiul alim. La nufarriqu baina Lihat, ahadin teman-teman Kristen, inilah minhum wa nahnu kemampuannya lahu Zuma muslimun. di roomnya Islam sendiri. Mereka hanya bisa mute-mute kita Am Kristen. kuntum syuhada is hadara Yaqub. Bagaimana kita bisa lanjutkan diskusi? Sejarah aja dia nggak paham. Libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa Kesian ilaha sekali kamu semua. Saya pikir kamu ini orang Ibrahim wa hebat. Ismail wa Ishaqa Ternyata di ilaha wahida wa nahnu lahu pertemuan ke-7 ini juga muslimun. ternyata kamu masih sama Ini aja. Al-Quran saya menjelaskan umat Islam menyembah Kita kepada ini hakikat bicara, yang sudah sepakat disembah bicara di oleh luar Islam dan Abraham, Kristen. Ismail, Ishak, Yakub. Sekarang tolong tunjukkan Ternyata klaim di Anda nggak kitab paham bahasa saudara. Indonesia. Klaim di kitab saudara kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Oke, saya udah bicara. Ya, silakan tunjukkan Silakan dalil. dijawab, Dom. Ini level 2, Tunjukkan di ini mana. level 2. Baik, Ya, Bang Cuma yang ya. terhormat. Tunjukkan di mana Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak manusia, gitu aja. Silakan Yesus. jawab. Jangan, nanti kita dikasih kejadian 18, jangan. Mereka ini orang licik, jangan. Di mana ditulis dalam kitabmu Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Yesus Oke, sudah baik. pernah turun, diam dulu. Yesus sudah pernah turun ke bumi. Tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ya, baik. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, saya berpikir bahwa saya bisa mendapat insight-insight dari diskusi ini, tapi tidak masalah. Saya ikuti permainannya Zuma ya. Dia menuntut di mana Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Sementara kita pahami bahwa sejarah kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu, secara kemanusiaan dia baru datang di abad pertama itu. Oh, Tuhan baru, udah bubar. Ternyata Tuhan itu Tuhan Nah, baru. lihat coba, Tuhan baru, belum Yesus dijelaskan itu. juga. Ternyata Dia konsep sudah ketuhanan mulai yang ada di dalam tantrum ajaran dia. lu, ternyata Yesus Lalu itu Tuhan bagaimana? baru. Saya bisa menjelaskan. Ternyata sembahan Kristen bukan Sementara sembahannya Tuhanmu baru Abraham. diperkenalkan Udah. abad ke-7 lebih baru yang mana? Sudah. Allahmu Sudah. baru diperkenalkan Sudah, abad teman-teman. ke-7 lebih baru yang mana? Sudah teman-teman, kita sudah mendengarkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tidak Lebih menyembah baru Yesus yang mana? karena Yesus Allah itu abad Tuhan ke-7 baru. atau Yesus yang diperkenalkan abad pertama? Kuntum syuhada Nah, is hadara coba. yaqubal maut. Lebih baru yang mana? Li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Inilah orang Ibrahim ilmu wa pesantren. Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad datang di Makanya abad jangan ke-7 andalkan sekolah menerima pesantren, ajaran bro. pada abad Beginilah ke-7. hasilnya. Tapi Tuhannya tidak ada dikatakan bahwa Tuhan baru. Lah Anda mengakui barusan Yesus itu nanti ada di abad pertama. Berarti Anda Kamu sudah paham gugur. nggak bahwa kelahiran Yesus itu baru abad Anda pertama? sudah gugur. Sementara Yesus berkata bahwa aku Anda telah sudah ada sebelum gugur. Abraham jadi. Anda Aku sudah ada gugur. sebelum Abraham jadi. Anda gugur Nah. mengajarkan Nah, bahwa coba. Yesus itu Tuhan. Sudah Ayo. selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman bisa ganti Ternyata kuburan? teman-teman Islam ini Kuburkan mengikuti orang ilmunya ini, tak ada Zuma. ilmu, kirain berisi. Oke, ternyata kamu, nggak saya tunggu sanggup. kamu di room saya. Ternyata Nggak kenal kamu. Tuhannya Yohanes Tuhan 8 ayat baru. 58. Saya tunggu kamu di room saya nggak kenal kamu. Tuhannya Aku sudah Tuhan ada. baru. Tuhan yang baru dibikin di Athena abad keempat.
Tuhan yang dilantik untuk menggantikan Dewa Sorry, Islam. Kalau kalian ini mengikuti ilmunya Zuma ini, makanya kalian semakin tersesat. wajah yang lain. Makanya Yesus katakan bahwa orang-orang Farisi itu berusaha untuk menutupi jalan orang masuk surga, yang baik, sementara mereka sendiri nggak masuk surga. Inilah ilmu yang dipakai. Dengan nada yang tertata baik, jangan menangis sampai Berusaha menutupi jalan umat Islam masuk surga, tapi dia sendiri nggak masuk surga. Pertobatan itu hanya orang yang masih hidup. Kalau sudah mati, bahkan Yesus diakui Tuhan. Coba bayangkan aja, baru Kristen yang hanya datang. 2 saja dikeroyok 7 Islam. Nggak sanggup mereka mute. Kasihan Segini kelasmu Zuma, berkoar-koar nantang seluruh pendeta se-Indonesia. Tuhan 7 kali kamu bertemu saya. Segini aja. Gantian. Abad keempat. Segini aja kemampuan diskusimu Zuma. Tuhan, Gantian Kingdom. saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Kapan lulusan kalau pesantren dia ya begini? adalah sembahan Abraham. Di mana Yesus mengajarkan itu? Kamu nggak malu Zuma? Lulusan pesantren, satpam kau. Nah, Mama. gimana otak seorang satpam bisa mendidik umat Islam di Indonesia sedunia? itu jelas bahwa Abraham menyembah Yeshua. Itu ada dibantu sama temannya tuh. Coba. Coba itu ada dalilnya tuh ternyata. Kingdom, kau lebih kalah dari Nathan. Nathan lebih hebat. Ketika saya tanya mana dalilnya Abraham menyembah Yesus, dia ada dalil. Kamu nggak ada, Kingdom. Saya belum menjelaskan. Oh ya sudah, kau jelaskan. Saya baru silakan. memperkenalkan Coba sejarah kau kedatangan Yesus tunjukkan kapan secara di kemanusiaan. mana Abraham Kamu sudah menyembah anak Maria. Silakan. Tantrum. Kamu sudah coba. kepanasan. Di mana 7 dalilnya kali kita Abraham membahas konsep ketuhanan, menyembah? kau kepanasan dengan saya Zuma. Di mana 7 kali. Abraham menyembah Sempurna. anak Maria? Sempurna tantrummu. Kepanasanmu sempurna 7 kali. Dari tadi dia cuma nyerang pribadi, teman-teman. Yang saya tanya, di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Suaramu mulai gemetaran, Suma. Suaramu mulai gemetaran. Kasian kali lah, teman-teman. Gitu Orang kau. kalau udah Kau orang mau debat sudah konsep ketuhanan dengan kami Kristen. berdarah-darah, dia berdarah-darah. Sementara Tuhanmu baru Kingdom. berdarah-darah otaknya. Nggak bisa Bodoh, menjawab Kingdom. pertanyaan. Tuhanmu baru diperkenalkan abad ke-7. Kau mau debat konsep ketuhanan dengan Kristen. Ya sudah Kingdom, jawab Kingdom. Jawab, mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Coba jawab Kingdom. Kalau memang Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, coba Jawab. tunjukkan. Saya nggak perlu Di masuk ke mana? dalil. Saya baru masuk ke Bukan, sejarah. kalau saja. Abraham Nggak itu bisa. nyembah Yesus. Dalil dulu. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria itu dalilnya? di mana? Memvalidasi satu kebenaran, kita lihat dari sejarahnya dulu. Dalil. Ini belum masuk ke poinnya. Dalil, mana Inti. dalil? Inti diskusi kita ini. Saya belum masuk loh. Dalilnya mana? Baru bicara tentang Abraham data, menyembah fakta, sejarah. anak Maria, dalilnya di mana? Dalil. Parah Islam ini. Pantasan Kenapa parah? dijuluki otak di bawah gorila. Mana dalilnya? Karena ilmu Dalilnya kalau Anda cuma mau memaki-maki ya. ini Asal bukan jangan memaki-maki, tetapi fakta. Ini kebotolanmu. Dalilnya mana? Abraham Saya menyembah baru anak Maria. masuk sejarah saja. Dalilnya mana? Kamu sudah Dalil. tantrum. Saya Dalilnya baru masuk mana? sejarah saja. Dalil. Kau sudah kelimpungan. Dalil. Kenapa? Kita minta Karena satu kamu dalil, tidak akan bisa malah ingin membantah membodohi sejarah. di sini. Saya minta dalil. Kamu tidak bisa sejarah membantah buatan sejarah. Barat. Bukan sejarah Barat yang ingin kita bahas di sini. Ini dalil. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Oke, saya tanya Anda. Bertanya, Maria itu hidup teman-teman. kapan? Bertanya teman-teman. Maria itu hidup kapan? Bertanya dia teman-teman. Lah. Bertanya. Saya Kamu bertanya ini yang mendalilkan sebagaimana anak Maria. saya membahas tanya, dalil tentang Maria Tuhan itu hadirnya saya. kapan? Hidupnya Saya di zaman membahas apa? tentang Tuhan saya. Kapan dia lahir? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Mendalilkan sesuatu Ismail itu wa punya Ishaq. tanggung jawab Suma. Saya sudah menjelaskan
Kami Apa beriman penjelasanmu? kepada Allah. Saya bilang jangan Beriman kepada Allah, kepada Saya apa bilang yang jangan mengambil disembah dari kitab- oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu dalil. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Mana dalilnya? Silakan jawab. Nah, Dalilnya bagaimana saya ini mau masuk ke poinnya? Baru saya mau bahas sejarah Saya aja. minta dalil. Dia Sebagaimana nuntut saya yang menunjukkan dalil. Sekarang kamu bilang di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria? Iya, Kapan itu Maria ada? Ya justru Lalu karena kapan itulah Tuhanmu nggak Maria lolos. melahirkan anaknya? Hah? Coba. Karena pada saat Abraham Lah. menyembah Tuhan, anaknya Maria belum ada. Jangankan anaknya Maria aja belum ada. Itulah Makanya supaya kamu bisa konsep paham ketuhananmu Gini itu ya, gugur. kamu mencomot Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Masa Anda lagi tidak generasi. memahami apa yang tertulis di kitab-kitab para nabi. Malah Bahwa dia berkata, nubuatan tentang kedatangan Mesias itu Maria itu sudah hadir disampaikan kapan? bukan hanya satu dua Maria nabi, itu kapan tetapi ada? Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan Abraham tidak menyembah Yesus karena jangankan Yesus, ibunya aja belum ada. Oke, Bang Nathan, layani dulu si Suma gila ini karena memang otak satpamnya ilmu pesantren. Jadi Keok. kita baru mau bahas tentang Keok. Keok dia teman-teman. Aduh sakitnya hatinya. lihat yang sakit siapa? Suaramu lagi bergemetaran. Bro. Sakit hatinya dia. Suaramu mau lagi gemetaran. Al-Quran menjelaskan. Karena kamu nggak sanggup 7 kali. Kamu nggak sanggup. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jelas dalilnya. Sekarang saya minta dalil yang sama. Di mana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria? Apa jawabanmu? Maria memang kapan ada, Bang Suma? Belum ada saat itu, Bang Suma. Pada saat Abraham ada, Maria belum ada, Bang Suma. Jadi kalau Maria saja tidak ada, apalagi anaknya, kucluk. Mana perlawananmu nggak ada? Katanya ini pertemuan 7 kali. Maksudnya 7 kali Oke. kepala lu dikencingin. Udah bisa belum saya bicara? Dari tadi kamu ini Kita kasih kamu nyerocos kesempatan aja. dari tadi. Nggak kasih loh. kesempatan untuk saya Tolong menjelaskan. tunjukkan dalil di mana Abraham menyembah anak Maria. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi tidak menyembah anak Maria karena Inna Sebentar lillahi dulu. wa inna ilaihi rajiun. Abraham, Ishak dan Mereka Yakub menyembah tidak itu Tuhan. Diam. ya, diam. yang Anda mereka menyembah mengakui- itu Tuhan. Diam. Kau duduk cantik. Nih tak ajarin. Eh, Kusuapin. Saya suapin. Anda sudah Anak Maria- menjawab. Anda sudah menjawab. Oke? Lah, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Sedangkan Anda menyembah anak Maria. Nah, sama nggak sembahan Abraham dengan sembahanmu? Ya tidak sama. Masalah generasi. Sembahannya saudara Kingdom anak Maria. Sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub, jangankan menyembahnya, mengenalnya aja kagak. Sakit nggak Kingdom? Jantungmu pindah nggak ke kanan? Meledak nggak empeduhmu tuh? Meledak. modal ilmu pesantren memang begini aja. Mau Nggak sombong kasih lagi? kesempatan orang menjelaskan. Sekarang Anda Bagaimana sudah orang mengakui, bisa dapat insight-insight Anda dari diskusi mengakui, ini? Anda Kalau saya mengakui, baru bicara, terus kamu Anda langsung mirroring. Anda sudah Ya, mengakui. ilmu mirroring inilah yang kalian pakai. Anda sudah Jadi mengakui. murid Anda sudah mengakui, Anda sudah menjabarkan, Anda sudah menjelaskan. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Selesai. Naik level kita. Anda sudah 2-0 nih, naik level sekarang. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kami sembah menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Tuhan yang lain? Versus apakah Yesus yang kau sembah menyembah kepada hakikat yang lain? Ini level 3. Tadi kamu tidak ada dalil. Sekarang kamu sudah mengakui
Abraham tidak menyembah kepada anak Maria. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam masih menyembah kepada hakikat yang lain? Atau Yesus yang kau sembah masih menyembah kepada hakikat yang lain? Dengan kata lain, kau menyembah ciptaan Tuhan yang just. Oke lagi. Oke, apa maksudnya ini? Ini kamu yang pegang kendali ya di roomnya Kucang ini ya, untuk mute ya. Anda merasa pintar tadi, katanya berdiskusi sampai 7 kali. Saya ngajarin kamu berdiskusi dengan tujuan edukasi. Anda sudah 2-0 nih. Apa yang edukasi dari diskusi ini? Kamu mute Edukasinya adalah edukasinya adalah Anda mengakui bahwa orang-orang Yahudi, dalam hal ini bapak para nabi Abraham, tidak menyembah sembahanmu Yesus. Titik. Dah. Sekarang kita kembalikan ke level 3. Apakah sembahan umat Kamu Islam? paham nggak? Saya baru mengatakan bahwa mereka tidak menyembah anak manusia dalam arti kemanusiaannya Yesus. Tetapi Yesus kau itu, ingin lari kemana? Kau ingin lari ke Athena Romawi Yesus kan? itu sudah ada Kamu sebelum ingin Abraham lari jadi ke Roma kata Alkitab. Yunani. Kamu ingin Yaitu menjelaskan Yeshua konsep HaMashiach. Romawi Yunani. Yeshua HaMashiach itu siapa? Itu konsep Yeshua HaMashiach itu imanmu. adalah Yesus. Mereka Itu konsep mengimani imanmu. Itu Yeshua konsep HaMashiach yang akan datang. imanmu. Itu konsep Yang diberi imanmu. nama Yesus Bukan Kristus. konsep Abraham. Jadi bukan karena kemanusiaannya yang mereka sembah. Abraham. Bukan konsep Abraham. Bukan. Tetapi itu Yesus konsep itu adalah Yunani Tuhan. Romawi. Efesus 2 nomor 6. Makanya saya bilang 7, kamu ini nggak paham Dewa sejarah. Romawi yang turun ke Kamu bumi nggak paham menjadi sejarah manusia. karena modalmu ilmu pesantren. Agnostosteos itu siapa? Coba, ku uji dulu. Kau paham nggak? Agnostosteos itu siapa? Apa sih orang satpam lulusan pesantren mau mengajarkan Kristen? Agnostosteos itu siapa? Ku tanya dulu. Kau. Kalau kau paham tentang dalil agamamu, agnostosteos itu siapa? Kalau mau diskusi yang benar jangan mute Zuma. Agnostosteos itu siapa? Aduh. Capek sendiri dengan kebodohannya teman-teman. Ketapak. Berbicara tapi tidak berakal. Ini capek sendiri dia. Agnostosteos itu siapa? Wah, ngetik dia sekarang ngetik. Oh, agnostosteos, dewa yang tidak dikenal. Coba agnostosteos itu udah dapat di Google, udah dapat. Kamu tahu ketika Paulus itu berjalan-jalan di Athena dan dia menemukan, nah kamu lihat ya, orang-orang Athena ini saja paham bahwa ada Tuhan yang tidak dikenal, sehingga yang mereka sembah selama ini menyembah patung-patung. Itu Tetapi Tuhan di situ atau ada dewa? satu tubuh yang menuliskan bahwa itu kepada Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal. Itu Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal inilah yang diperkenalkan Itu oleh Tuhan. Rasul Paulus. Itu Tuhan Siapa atau itu dewa? Allah yang tidak dikenal Bicara sendiri oleh orang-orang dia. Yunani? Bicara sendiri dia. Yaitu Allah yang disembah oleh Paulus. Siapa Orang itu? Yunani Yeshua tidak HaMashiach. mengenal Tuhan. Siapa itu Yeshua Orang HaMashiach? Yunani hanya Yeshua mengenal dewa. HaMashiach itu adalah Yesus Kristus. Bicara sendiri dia, bicara sendiri. Orang Yunani itu, Dek, tidak mengenal Orang Tuhan. Yunani saja masih waras otaknya. Mereka sadar Orang bahwa ada Yunani Allah itu lain. tidak mengenal Tuhan, Adek. Nah, Allah lain Orang ini Yunani yang mereka itu, tidak kenal inilah yang orang diperkenalkan Yunani oleh itu, Paulus. Adek, orang Yunani Sementara itu tidak Nabi mengenal Tuhan. Bicara sendiri kau ya, udah mulai gila kau ya. Bicara Nabi sendiri kau palsu kan. itu datang mengajarkan Tuhan yang lain yang tidak disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Bicara Tuhan sendiri. kotak hitam. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Ini Orang Nabi palsu. Yunani. Saya tanya dulu samamu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Orang Yunani itu mengenal agnostos. Cuma kala modal congor. Orang Yunani itu mengenal akontas atau mengenal teos? Mana yang betul? Mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Cobalah diskusi itu pakai ilmu, jangan emosi, jangan berambisi menang, santai aja. Tapi yang berilmu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Itu dulu.
sehingga Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Oke, baik. Ya. Kata Tuhan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga namanya dewa. Dewa itu sama dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika Adopsi kata Tuhan ini dari bahasa Sanskerta. Makanya di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani. Dengarkan saya, please, dengarkan saya. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan Kristen kau hadapi. Ini adalah orang yang paham Bible. Cuma modal congor. Oke, sekarang orang Yunani itu ketika berbicara theos, yang mereka kenal itu sembahan nenek moyang mereka atau sembahan orang Yahudi ketika berbicara theos. Jawab. Ketika orang Yunani berbicara theos, apakah dalam benak mereka Tuhannya Yahudi atau Tuhan atau dewa sembahan nenek moyang mereka? Jawab. Oke, saya jawab ya, tapi jangan di-mute ya. Oke. Semua umat manusia di seluruh lah, saya ini baru bicara. Paulus, terus kamu sudah mulai tantrum. Saya bertanya, semua manusia di dunia ini punya Tuhan masing-masing. Mereka menyembah Tuhan mereka masing-masing. Oke? Dengarkan saya, pertanyaan. Jangan hanya Athena. Dengarkan. Arab juga menyembah Tuhannya, yaitu batu kotak hitam. Pertanyaannya bukan itu ke Tuhannya situ. pagan. Pertanyaan saya, orang Athena ketika berbicara mengenai theos, kenapa lari kemana-mana ente? Ketika orang Athena berbicara tentang theos, dalam pikiran konsep agama, itu larinya ke dewa mereka atau larinya ke Tuhan Yahudi? Jawab. Orang Yunani menyembah dewa mereka. Tuhan mereka. Pintar sekali. Arab juga menyembah Tuhan mereka. Siapa Tuhan Arab? Pintar sekali. Berarti orang Athena ketika Paulus datang mengajar kepada mereka, mereka pahami mengajarkan dewa mereka bernama Yesus Kristus atau mengajarkan Tuhan Yahudi bernama Yesus Kristus? Jawab. Semua ini. Kamu sudah sedikit lagi dia waras nih. Dia bicara 10.000 kata, saya baru satu kata, dia minum. Kamu sedikit lagi waras. Anda sudah mengakui. Saya cuma butuh poinnya. Suaranya gemetaran tadi. Anda sudah suaranya mengakui gemetaran, ketakutan dia, makanya dia gak sanggup menjawab pertanyaan saya. Saya baru mau menjelaskan dia baru mau menjelaskan adalah dia. Sembahan nenek moyang mereka. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang mengajarkan dewa bernama Yesus, dalam pikiran mereka, dewa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka sendiri yang diperkenalkan oleh Paulus? Jawab. Tidak ada kerjaan, karena dia tidak mengerti. Jawab dulu. Dewa Yesus ini dipahami oleh orang Athena adalah Tuhannya Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka yang nuzul ke bumi yang diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke. Jadi gini Bang Suma yang terhormat ya. Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yunani, bahkan bukan hanya orang Yunani saja, tetapi sampai ke Arab. Melebar lagi. Dan nama Yesus itu diperkenalkan kepada semua umat manusia. Bukan hanya kepada orang-orang Yunani. Orang Athena, jangan ke Arab. Orang Athena dulu. Orang Athena ketika Paulus ajarkan tentang dewa Yesus, apakah mereka kemudian memahami dewa Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhan mereka sendiri, dewa mereka sendiri yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Jawab. Oke. Jadi ketika Paulus memperkenalkan Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Bukan Tuhan atas Yahudi. Tidak ada tetapi itu, Tuhan atas seluruh umat manusia. Paulus sendiri. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Makanya Paulus katakan kepada mereka, inilah dengar. Kau harus banyak belajar dari saya. Paulus ketika datang ke Athena, apa kata Paulus? Ketika dikatakan begini, dengar saya, dengarkan saya. Adapun orang-orang Athena, dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan sesuatu selain apa yang diajarkan oleh Paulus. Paulus pergi berdiri di Areopagos. Makanya pantas Yesus berkata kepada orang-orang Athena,
Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah Orang-orang kepada munafik. dewa-dewa. Kepada Kamu ini dewa-dewa. rajanya munafik Zuma. Bahwa dalam segala Kamu hal ini kamu rajanya sangat penipu. beribadah kepada Nggak berguna dewa-dewa. diskusi sama satpam. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Tuh, kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Dewa moyang mereka. Maka Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Yesus ini diberitakan oleh Paulus sebagai pemberitaan tentang apa? Tentang dewa yang tidak dikenal, yang mereka tuliskan di dalam kuil mereka, agnostos theos, yang disembah oleh mereka selama ini yang mereka tidak kenal. Permasalahannya sekarang adalah saudara-saudara Kristen harus paham bahwa orang Athena sebelum Paulus datang kepada Athena, mereka sudah menyembah kepada apa? Kepada dewa. Nah, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dalam nama Yesus. Oke ya, teman-teman ya. Dia hari ini babak belur 3-0. Nanti muncul lagi dia. Saya jujur saya tidak kenal beliau. Saya nggak pernah merasa pernah diskusi. Tapi dia mengaku sudah 7 kali dan ternyata sangat berkelas. Artinya artinya berkelas di kelasnya dia. Apa yang kusampaikan di beberapa kali pertemuan itu sampai diingat kali, sampai dia menghitung pertemuan. Nah sekarang ini pasti semakin menguatkan ingatannya bahwa dia untuk ke-8 kalinya itu kemudian KO menghadapi apologet Islam. Nanti datang lagi, aku sudah ke-9 kalinya ini sekarang, KO lagi, gitu aja terus. 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini yang ke-8 kali. Selamat pagi. Ini datanglah tambah botol. Tikus lagi Apa yang kau datang. tahu? Sabar, Assalamualaikum sabar. semuanya saudara-saudaraku Gurun dan Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tikus sih lah Aduh, gak level ini itu. tikus lagi dulu. Gak usah dilayanin dan bodoh itu. Sabar. Zuma, apa yang kau tahu mengenai kisah Paulus di Athena, Zuma? Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus itu melihat bahwa orang-orang Athena itu begitu taat menyembah kepada dewa. Nah, ketika kemudian Betul. Paulus datang melihat kondisi yang ada di sana, Paulus kan begitu kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada penyembah dewa dia ngaku sebagai penyembah dewa. Nah, ketika Paulus datang ke Athena, Paulus berkhotbah di tengah-tengah mereka, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos, kepada dewa yang tidak dikenal. Itu ucapan Yesus, Paulus. Betul. Betul? Nah, Betul. kemudian Paulus mengatakan apa? Masalahnya Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang disembah orang Athena? Dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Pintar sekali. Kata Paulus, apa yang kau sembah yang kau tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sekarang Anda menjawab, apa yang disembah oleh orang Athena? Dewa-dewa. Apa yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Apakah dewa-dewa yang mereka sembah itu? Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Nah, yang Yesus mereka sembah. Kristus. Yang mereka sembah selama ini siapa? Ya, dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Nah, dewa itulah yang Paulus perkenalkan dalam nama Yesus. Paham sampai sini? Paham sampai situ? Sabar. Adakah orang sabar? Paham enggak sampai situ? Supaya kau lebih paham. Paham enggak adakah sampai situ? orang Apa yang kamu sembah? Dengar. Sabar, Kata Paulus, dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu apa? Kau jawab.
itu adalah dewa-dewa. Nah, kata Paulus, dewa-dewa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dalam nama siapa? Tunggu dulu Zuma. Tunggu Adakah dulu, Zuma. orang-orang Athena Tunggu dulu, Zuma. kenal Yesus Kristus? Dengarkan saya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu dewa-dewa, itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama. Oke, nanti. Kok dalam nama? Oke, dalam nama. Sabar Zuma. Kok Kau kan sabar, Gurunda. Zuma? Aku Dalam ini. nama. Sabar, jangan memaksa. Jawab. Kau Jangan naik ke sini, memaksa, Zuma. artinya kau siap kemudian diwaraskan. Kau naik ke sini, artinya kau Jangan siap memaksa. diwariskan. Saya tidak tanya, memaksa. adakah orang-orang Saya Athena tidak kenal memaksa. Yesus Kristus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab dulu. Apa yang kamu Adakah sembah tanpa orang-orang mengenalnya? Athena telah kenal Yesus Kristus? Tidak. Itulah yang Paulus ingin memperkenalkan kepada mereka. Apa yang kamu sembah sebelum aku datang? Ya, mereka mengenal banyak dewa-dewa, tapi adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Nah, dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, kemudian Paulus memperkenalkan dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal itu dalam nama siapa? Ya, adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Berat, Itulah teman-teman. yang Paulus Berat. mau Iblisnya sudah berbulu. memperkenalkan. Gigi iblisnya juga udah keluar. Masalahnya mulutnya. apa, Zuma? Pertanyaannya sangat sederhana. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Dewa, itulah yang kuperkenalkan dalam nama. Adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Mereka belum mengenal Yesus Kristus. Itulah yang Paulus mau memperkenalkan. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan Tenang, saya. Zuma, santai. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan Masakan saya sederhana. Gurunda tak tenang? Pertanyaan saya sederhana. Orang-orang Level-level Athena Gurunda menyembah. tak tenang. Orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ketika Paulus datang kemudian kepada mereka, Paulus Macam mana nih berkata, Gurunda punya level ini tidak apa tenang? yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu adalah dewa. Nah, sekarang aku datang memperkenalkan yang kau sembah selama ini yang kau tidak mengenal itu dalam nama siapa? Yesus Kristus. Mantap Jadi adakah orang-orang sekali. Athena sebelum itu kenal Yesus Mantap Kristus? sekali. Udah dulu, kita bernapas dulu. Anda sudah mengakui bahwa Paulus memperkenalkan sembahan-sembahan orang Kau belum Athena yang jawab selama ini. saya. Diam dulu, Adakah mengenal Tuhan Yesus? Di mute dulu. Jadi teman-teman Kristen saya yang ada di bawah yang mendengarkan komal ini, yang mendengarkan komal ini, saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Paulus sudah memperkenalkan dewa yang orang Athena sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah ini dalam nama Yesus Kristus. Dengan kesimpulan bahwa ini pula level orang Athena tidak menggantikan biar orang kau Athena saja yang tidak bercakap bila saya menggantikan mau bercakap. orang Athena Kau tidak mau menang menggantikan orang Athena tidak menggantikan objek sembahan, hanya menggantikan nama. Tenanglah Zuma, kau mau. Jadi orang Athena itu tidak mengganti sembahannya. Orang Athena tetap menyembah dewa-dewa mereka. Yang tadinya dewa-dewa mereka itu mereka tidak kenal, sekarang mereka menyembahnya dalam nama Yesus. Berarti sembahan mereka itu tetap saja tidak berubah, cuma namanya saja yang berubah. Dah. Apakah dewa? Dengar, kalau Anda masih ingin diskusi dengan saya, apakah dewa yang orang-orang Yahudi? Apakah udah, ampun saya. Mana aku? Udah diturunkan aja, host. Diturunkan aja, udah keok dia, udah keok. Kalah dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, melalui lisannya orang tadi, dia mengakui apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya adalah dewa-dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, apa yang kau sembah?
Kau tidak kenal dewa. Itulah yang kuperkenalkan kamu kepada kamu sekarang ini. Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Dalam nama siapa? Dia sudah menjawabnya, dalam nama Yesus Kristus. Dah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman kita yang mau belajar lebih jauh lagi harus memahami bahwa ternyata seorang Kristen pun mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena itu sama saja yang disembah dengan hari ini mereka itu. Makanya prosesi-prosesi yang ada dalam agama kuno orang Athena, Yunani, itu tidak diganti seperti ibadah minggu, apalagi Natal dan seterusnya. Mereka tidak menggantikan itu. Kenapa? Karena pada sejatinya menurut saudara kita yang tadi, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang, itu juga yang mereka sembah setelah Paulus datang. Cuman namanya berbeda, yaitu tadinya Horus berubah menjadi Yesus. Yesus. Ya, ini ada tamu, Stanley. Selamat pagi, Stanley. Stanley, kalau tidak menjawab 1, 2, 3, saya bukan moderator. Aduh. Coba tarik-tarik, Ica. Kita sudah mendengarkan. Ada yang mau naik, Bang. Lanjut, Gurunda. Iya, kita sudah mendengarkan pengakuan dan hampir semua saudara kita Kristen yang kita ajak diskusi berdasarkan dengan materi agnostos theos itu mengakui memang bahwa Paulus memperkenalkan dewa yang orang Yunani sembah yang mereka tidak kenal dalam nama Yesus. Begitu. Makanya Trimurti dengan Trinitas itu ada kemiripan. Tanggal 25 Desember ada kemiripan. Ya, prosesi dan agama mereka ada kemiripan. Ya, karena itu dalil, itu jembatan kita untuk mengatakan kepada mereka, orang Yunani tidak menggantikan sembahan. Mereka menyembah dewa mereka yang selama ini mereka tidak kenal. Tetap aja mereka sembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Tapi dewa mereka yang mereka tidak kenal itu, ketika Paulus datang, Paulus mengajarkan dewa itu adalah bernama Yesus Kristus. Itu dalil ya, ada dalilnya. Kalau ini dalil salah, baru kita keliru. Tapi selama dalil itu tidak terganti, maka tidak akan keliru. Karena di Kisah Para Rasul 14, jangankan Yesus, Paulus aja pernah dilantik menjadi dewa Hermes. Bahkan Paulus sempat dipersembahkan oleh imam dewa Zeus lembu. Dipersembahkan lembu atau sapi kepada Paulus, karena Paulus dianggap dewa oleh mereka. Makanya tadi muncul, ada nggak yang ingat? Yang disebut Theos itu merujuk kepada sembahannya Bani Israel atau menuju kepada sembahan orang-orang Yunan atau Romawi? Dia tidak jawab. Nah, sementara Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Akontas. Kalau berbicara dewa, itu sudah beda. Itu adalah sembahan-sembahan pagan Romawi Yunani. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu dikenal dengan sebutan agnostos theos, dikenal dengan sebutan akontas. Begitu saudara-saudara. Oke, terima kasih Gurunda. Ini ada tamu, saya sapa coba Bang Pendosa, selamat pagi. Bang Pendosa? Bangun Bang Pendosa? Tuh, jangan-jangan kalau naik nggak, ini ngerepot nggak ini orang? Aduh, parah. Lanjut, Gurunda. Iya. Sangat luar biasa penjelasannya, Gurunda. Ini ilmu yang luar biasa untuk teman-teman di bawah dan juga di atas. Lanjut. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran itu mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Inaza yang mereka sembah itu berhala. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka Allah menghakimi Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan manusia menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah mengajarkan itu.
Saya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yesus di dalam Yohanes 20 itu jelas itu. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu, Yesus mengajarkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan dirinya bertuhan. Tapi kalau kita ambil dari kacamata Roma Yunani, Yesusnya Tuhan. Tapi kalau dari kacamata Yahudi, Yesus utusan Tuhan, meskipun ditolak oleh umatnya. Jadi Yesus bagi Yahudi sekiranya diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi Yesus bagi Roma Yunani, Yesus adalah dewa itu sendiri. Kristen berada di pihak mana? Menganggap Yesus utusan Tuhan atau menganggap Yesus adalah dewa yang nuzul menjadi manusia? Itu dia jawabannya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Sekiranya begitu sahabat-sahabat, untuk sementara kita ngopi break dulu. Ya, kita sarapan dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan. Silakan host, moderator, teman-teman, silakan. Ya, silakan Bang Ansor. Ya, terima kasih Gurunda ya atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Semua orang nih ya menikmati ya. Jadi jangan turun dulu, mungkin ini ada tamu dari sebelah mungkin. Selamat pagi Anita. Garis miring I love you. Anita, selamat pagi. Selamat pagi Anita. Naik, nggak ada suara. N, selamat pagi N. N, nggak ada nama, adanya N doang ya. N, Apa? aduh. Kenapa minta naik tapi tidak ada satupun yang Pada ngomong, takut gitu, heran. soalnya, apalagi si tikus tadi kemarin keluar-keluar, apalagi Gurunda siapa main cerat sama saya, apaan, naik aja langsung ke blender. Kadang-kadang lucu orang Kristen ini. Arehan, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen dong? Muslim Bang. Alhamdulillah. Kak Hos, Bang Juma, ini satu kehormatan buat saya bisa bergabung di roomnya Abang. Terima Ya, kasih mungkin banyak, ada yang disampaikan kepada Gurunda kita Bang Zuma, silahkan. Ya, terima kasih Kak Hos. Ini kebetulan ada pertanyaan ini untuk Gurunda kita semua, Bang Juma. Bang Juma, kalau boleh tahu, kenapa ya orang Kristen itu udah tahu gitu kan, dalilnya udah pada jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Dalil dari kitab mereka, dari penjelasan umat Muslim, dari percakapan Bang Juma juga udah terbukti gitu. Tapi kenapa mereka itu pada ngeyel ya? Maksudnya masih kekeh dengan pendiriannya mereka gitu. Itu aja Bang Juma, terima kasih Bang Hos. Ya, pertanyaan. Terima kasih. Lanjut. Sama-sama. Ini pertanyaan umum. Dari kacamata Islam, jawabannya karena mereka memang pantas untuk sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Jadi manusia itu pantas mendapat petunjuk karena berakal, yang lainnya pantas sesat karena mematikan akal. Nah, di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19, silakan Anda baca dalam bentuk original teksnya, terjemahkan kata per kata, maka akan muncul pemahaman kami membinasakan pemikiran manusia dan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan dan menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Jadi mereka nggak akan pernah mungkin berdasar terhadap dalil yang tertulis itu dimaknai. Kenapa? Karena pengetahuan, kecerdasan, bahkan ilmu Tuhan itu ditahan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Jadi percuma kita menjelaskan secara detail kalau mereka masih menggunakan konsep itu, percuma. Jadi tujuan kita, sasaran kita adalah yang mendengarkan di bawah, yang mendengarkan di YouTube, Zulkifli, Mabas Official dan seterusnya. Karena kalau kita menuntut mereka harus paham, tidak bisa. Karena memang sudah dari pabriknya.
Dari pabrik mereka diajarkan begitu. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Bagaimana kita bisa berdiskusi dan memahamkan orang-orang yang sudah doktrin dengan konsep itu, dicetak dengan kondisi seperti itu? Gak bisa. Nah, bagaimana dengan kacamata Islam? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu jelas itu. Terkunci hatinya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk pantas menjadi sesat. Itu kata Quran. Karena yang mendapatkan pelajaran para ulul albab, mereka yang menggunakan akal sehatlah yang bisa mendapatkan pelajaran daripada firman Tuhan. Itu jelas. Haza bayan linnas ahdaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah ketetapan Tuhan, keterangan yang jelas untuk seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka tidak mau menuju kepada Quran. Mereka maunya ke doktrin yang tadi. Jadi kalau mereka kita lihat agak berat untuk menerima penjelasan, ya maklumi aja. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19. Jangankan pengetahuan mereka sebagai manusia, ilmu Tuhan saja katanya itu ditahan. Dalam bahasa Yunani-nya aikamolotizo. Aikamolotizo itu artinya menampung atau menahan atau menawan. Atau apa? Menawan itu artinya memenjarakan, mengebiri gitu loh. Dan mengantarkan pemikiran manusia kepada Kristus. Artinya ya seperti yang kita lihat, mereka hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma. Karena mereka sudah digiring kepada Kristus. Itu real. Tadi di awal saya masuk, guru kita menjelaskan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 katanya. Kenapa bisa demikian? Ya karena kecerdasan tingkat intelektual, logika itu sudah dibinasakan. Itu fakta. Sekira begitu, Bu. Ya, terima kasih. Ini ada tamu educator. Selamat pagi. Educator. Selamat pagi, educator. Boleh saya lanjut sarapan dulu ya, Abang ya? Oh ya, ya, nggak apa-apa Bang. Masih ada guru-guru kita ini. Saya nyimak, ada guru kita di sini. Akhi Miftah, Ustadz Miftah masih monitor. Ustadz Miftah, mungkin beliau sambil ngopi kali. Oh iya. Coba apa lanjut sambil ngopi. Oke. Nanti kalau Ya, ini. silakan undang. Oke. Sip. Kristen yang minta naik teman-teman ya, jangan Muslim tidak jelas gitu loh. Yang tidak jelas ditanya 10 kali pun tidak menjawab. Pusing kita. Permisi. Ya, Bau, Oke. Bau, selamat Permisi, pagi, bro. Bau. Ya, pagi, brother. Dari Kristen, Bau ya. Kristen. Iya, brother. Ya, Kristen apa dulu nanti biar jangan tabrakan. Iya, karismatik. Oh, karismatik ya, temannya Luka berarti. Iya. Ocun Ocun, teman Luka, ya. selamat pagi Ocun, sebentar dulu Bang Bau, biar Iya, kita iya. sapa dulu yang lain. Ocun, selamat pagi Ocun. Ocun, nggak menjawab. Langsung tendang aja Bang. Tendang aja Bang Gurunda kalau anu tuh, Miftah. Bang. Tendang. Siap, Bang nggak Ansur moderator langsung tendang kali aja ya. kalau disapa. Tendang aja lah. Ustadz Kalau Miftah, anu tuh, assalamualaikum. 2 kali deh. Nah, itu pada Bang Abu itu. Assalamualaikum Bang Abu Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terpantau sholat zuhur. Iya. Oh iya, di sana zuhur ya. Betul. Australia. Bang Bau, silahkan, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi tadi Bang Zuma bernarasi. Silakan Bang Bau. Ya, baik, brother. Kembali lagi dengan tema ya. Di sini Kristen menuhankan dewa. Ya, tidak begitu, brother ya. Kami
menuhankan